100 hari pemerintahan Prabowo, kinerja Menteri Koperasi dikritik DPR, akankah ada reshuffle? Jakarta, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sekitar 100 hari, namun kritik tajam mulai bermunculan terhadap beberapa kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Budi Aris Setiadi. Apakah kinerjanya benar-benar tidak sejalan dengan visi Presiden? Ataukah ini hanya dinamika politik biasa? Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada 12 Februari 2025, anggota DPR Mufti Aimah Nurul Anam dari PDIP mengungkapkan kritik keras terhadap kinerja Menteri Koperasi Budi Ari. Menurutnya, dalam 100 hari pertama, peran Kementerian Koperasi dalam mendukung program unggulan Prabowo masih minim dan tidak terlihat dampak nyatanya di lapangan. Salah satu poin utama yang disoroti adalah penghapusan utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mufti menilai bahwa Kementerian Koperasi belum bersikap proaktif dalam merealisasikan kebijakan ini. Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, koperasi dengan aset di bawah 10 miliar rupiah juga masuk dalam kategori UMKM dan seharusnya mendapat perhatian. Seharusnya bukan hanya Kementerian UMKM yang bergerak, tetapi juga Kementerian Koperasi yang terlibat aktif dalam pengelolaan penghapusan utang bagi koperasi yang masuk kategori UMKM, ujar Mufti. Kritik lainnya datang dari kurangnya kontribusi nyata Kementerian Koperasi dalam program unggulan Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis, MBG. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, dengan harapan melibatkan koperasi sebagai penyedia bahan pangan. Namun, menurut Mufti, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari kementerian dalam mengkonsolidasikan koperasi untuk mendukung MBG. Kami belum melihat upaya nyata dari Kementerian Koperasi dalam mengorganisir masyarakat agar membentuk koperasi yang dapat menjadi mitra dalam program MBG, tegasnya. Menanggapi kritik ini, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi membantah bahwa pihaknya tidak selaras dengan Presiden Prabowo. Ia mengklaim bahwa saat ini sudah ada 1.923 koperasi yang siap berkontribusi dalam penyediaan bahan baku untuk program MBG. Tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi presiden, ujarnya, menepis tudingan bahwa kementeriannya bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, Budi Ari mengungkapkan bahwa koperasi-koperasi telah dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan bahan baku MBG, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, koperasi ikan, dan lainnya. Selain koperasi, pihaknya juga menggandeng badan usaha milik desa, BUMDes, untuk membantu mensukseskan program ini. Meski demikian, kritik tetap mengalir. Banyak pihak merasa bahwa angka 1.923 koperasi yang diklaim terlibat masih belum cukup untuk menunjukkan gebrakan nyata. DPR pun meminta agar strategi yang lebih konkret segera dipaparkan. Dengan kritik yang terus berdatangan, muncul pertanyaan besar, akankah Presiden Prabowo melakukan reshuffle dalam waktu dekat? Mengingat pentingnya sinergi antara kementerian dan visi besar pemerintahannya, kemungkinan pergantian kabinet bukanlah hal yang mustahil. Namun, hingga saat ini belum ada sinyal langsung dari Presiden terkait perombakan kabinet. Prabowo dikenal sebagai sosok yang mengutamakan loyalitas dan efektivitas. Jika kinerja kementerian tidak kunjung membaik, bukan tidak mungkin evaluasi besar-besaran akan dilakukan. Sebagai rakyat, tentu kita berharap agar setiap kementerian dapat bekerja maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Apakah Kementerian Koperasi akan segera membuktikan kinerjanya atau justru terseret dalam isu reshuffle? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.